Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita cintai dan yang kita sayangi, Abah Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Sayyidina Syekh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim, kita doakan sejenak semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya dan memberikan tempat yang mulia di sisi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Umi Wahidah sekeluarga yang kita cintai dan kita sayangi, semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkat di dalam rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik semua, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul walaupun di beda tempat, tapi Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan, keafiatan, sehingga kita semua masih tetap eksis belajar agama Allah. Khususnya pada pagi ini kita akan mempelajari ilmu grammar bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, yang pada kesempatan ini insya Allah saya akan membacakan satu kitab, yaitu yang tidak asing lagi untuk adik-adik, kitab nahwu dasar, kitab usul grammar bahasa Arab, yaitu kitab Al-Jurumiyah. Sebagian ulama, maqalatul ulama telah mengatakan man tabahhara fi ilmil alat faqad ihtada lisairil ulum. Siapapun orangnya yang di dalam ilmu bahasa Arab ataupun grammar bahasa Arab itu bisa menguasai, faqad ihtada lisairil ulum, maka sungguh dia telah memberikan ataupun mendapatkan petunjuk. Faqad ihtada, ihtada yahtadi itu artinya mendapatkan petunjuk untuk lisairil ulum, mempelajari semua ilmu. Karena pada dasarnya ilmu nahwu adalah ilmu bagaimana kita semua bisa mengharokati dan membaca Al-Quran. Kita hanya bisa membayangkan betapa hebatnya para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat mereka membaca Al-Quran dengan hafal, telaten, dan sudah pasti paham tentang makna. Akan tetapi di dalam mereka membaca Al-Quran itu tanpa menggunakan harokat dan tanpa menggunakan titik, tapi mereka fasih di dalam membaca Al-Quran itu, bahkan menghafalnya. Makanya di dalam kitab Imriti pun telah dijelaskan wa atqanul Qur'ana bil i'rabi. Mereka mengkukuhkan, membenarkan, wa atqanu, memperkuat di dalam bacaan Al-Quran itu bil i'rabi, dengan i'rabnya. Itu sebab saya mengajak kepada adik-adik semua, jangan merasa bahwa mempelajari ilmu nahwu itu susah. Karena masalah kesusahan itu tidak hanya di dalam ilmu nahwu. Orang tidak belajar nahwu pun susah. Orang tidak mau belajar pun susah. Orang belajar siapapun, belajar apapun itu pasti mendapatkan kesulitan. Makanya la tarum ilman wa tajrukat ta'ab. Jangan kamu mengharap kalau kamu itu mendapatkan ilmu kalau tidak mau ada kesulitan.
Artinya, sepintar apapun orang, sesukses apapun orang, pasti dia akan melewati yang namanya kesulitan dan kesusahan. Masyaqqah, kesusahan. Adik-adik semua, kenapa kita mesti harus belajar nahwu, grammar bahasa Arab? Karena itu tadi, saking pentingnya kita tidak terlepas dari Al-Quran, tidak terlepas daripada Al-Hadith, yang itu semua adalah yaitu berbahasa Arab. Yang dibutuhkan untuk kita, khususnya orang Indonesia, mempelajari sungguh-sungguh supaya bisa membaca, terutama dan memahami, dan bisa paham tentang makna yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Wan nahwu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufhama. Itu semuanya, omongan apapun yang berbasis bahasa Arab, kalau tidak didasari dengan ilmu nahwu, itu dia pasti tidak akan dipahami dan tidak akan bisa membacanya. Maqalatul ulama yang lain mengatakan bahwa as-sarfu ummul ulum wan nahwu abuha. As-sarfu ummul ulum wan nahwu abuha. Ilmu sorof, ilmu tasrif, ilmu qaidus sarfiyah, itu julukannya diberi gelar adalah ummul ulum, ibunya ilmu. Apa sebab? Karena dengan ilmu sorof itu bisa kita mengetahui kosakata ataupun asal daripada kosakata. Karena sorof tugasnya adalah melahirkan satu kalimat kepada kalimat yang lain dengan arti yang berbeda-beda. Untuk itu as-sarfu ummul ulum wan nahwu abuha. Nahwu yang kita pelajari ini adalah abuha, bapak daripada ilmu. Karena apa? Karena seorang bapak di situ peran lebih ringan daripada seorang ibu. Dia hanya memberi nafkah. Maka dari itu nahwu tugasnya adalah memberikan harokat di huruf akhir kalimat. Jadi kalau seumpamanya adik-adik merasa kesulitan dan nahwu itu sangat sulit, itu sangat-sangat bodoh sekali. Karena apa? Karena kita hanya disulitkan dengan harokat yang ada di akhir kalimat saja. Sebenarnya sangat-sangat mudah. Yang sulit adalah seorang ibu, yaitu sorof. Untuk itu adik-adik tetap semangat. Karena nahwu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk kita pelajari. Kalau adik-adik perhatikan, di dalam nahwu itu kita dituntut untuk menjawab 3 pertanyaan saja. Yang pertama, apa itu kalimat? Pertanyaan pertama itu apa itu kalimat? Pertanyaan kedua, dengan apa kalimat itu di-i'rab? Lalu pertanyaan yang ketiga, kenapa kalimat itu di-i'rab? Apa, dengan apa, kenapa? Coba nanti adik-adik lihat di dalam kitabnya, khususnya kitab Jurmiyah. Ini yang saya bawa ini kitab Syarah Jurmiyah, kitab Mukhtasar Jiddan, karangan daripada Imam Ahmad Zaini Dahlan. Dari mulai babul kalam, perhatikan, coba nanti kita buka, adik-adik boleh beli, minta sama orang tua, barangkali orang tua memohon untuk membelikan, yaitu kitabnya. Apa itu kalimat?
apa itu kalimat, itu ada pada terletak di dalam babul kalam sampai babul i'rab. Babul kalam sampai babul i'rab, di situ dijelaskan apa itu kalimat, tandanya ada berapa, apa saja, itu semuanya ada. Yang kedua, dengan apa dia di i'rab, maka ada terdapat di dalam bab alamatul i'rab sampai bab marfu'atul asma ataupun babul af'al. Nanti adik-adik akan bisa menjawab, kalau sudah pelajari itu bisa menjawab dengan apa dia di i'rab, dengan dhammah, dengan fathah, dengan kasroh, dengan sukun. Yang ketiga, dari mulai babu alamatil dari bab marfu'atul asma sampai bab idofah terakhir bab mafhudatul asma, adik-adik akan menjawab pertanyaan yang ketiga, kenapa dia di i'rab, jadi mubtada, jadi fa'il, jadi naibul fa'il, jadi maf'ul. Itu semuanya itu akan terjawab di dalam kitab nahwu itu. Makanya nanti kalau ada perhatikan, kalau contoh ja'a zaidun, zaidun itu kalimat apa, dengan apa dia di i'rab, jadi apa, kenapa dia di i'rab. Jadi kalau zaidun kalimat isim di i'rab menggunakan dhammah, lalu yaitu karena dia menjadi fa'il. Itu jawaban terakhir. Maka itu dengan mudahnya adik-adik itu punya mindset bahwa nahwu itu hanya untuk menjawab 3 pertanyaan itu supaya gampang. Jangan merasa aduh nahwu itu susah, ngapalin itu, enggak usah. Jadi nanti adik-adik itu bisa menjawab asal dari awal adik-adik punya mindset bahwa, punya pikiran bahwa nahwu hanya menjawab untuk menjawab 3 pertanyaan. Apa itu? Apa itu kalimat, dengan apa dia di i'rab, kenapa dia di i'rab. Semuanya akan terjawab. Alhamdulillah kalimat isim diropakan menggunakan dhammah karena jadi mubtada. Sudah itu terjadi. Untuk itu pertemuan sekarang adik-adik yang penting saya akan pancing supaya adik-adik ini suka, cinta dulu terhadap nahwu. Insya Allah nanti kesananya dipermudah. Adik-adik semua semoga sehat walafiat. Lalu adik-adik nanti di rumah juga tetap eksis belajar dan belajar. Tunjukkan kepada orang tua bahwa inilah hasil selama ini adik-adik dinafkahin oleh orang tua, bapak dan ibu. Ini hasilnya, hafalannya ada, kitabnya bisa, bacanya bisa. Nanti selanjutnya kita akan membuka sejarah dari mana asal usulnya nahwu. Untuk itu sementara ini saya cukupkan di sini dulu. Ustadz cukupkan di sini dulu. Barangkali ada kesalahan mohon maaf. Bilih ayat cariosan pondok nyogok panjang juga, mohon diampunten. Dari saya akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.